Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari tempat racun iblis dan menggunakan api hati teratai mengkilap untuk memperbaikinya sepanjang malam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, dia, yang masih berada di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena pengisian sejumlah besar douqi, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya samar berkedip-kedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat tempat racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak terduga bahwa jumlah ini adalah porsi kecil jika dibandingkan dengan tempat racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua douqi dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap sangat luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3 hingga 4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia bisa mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di Central Plains. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkat. Mereka masuk, menengah, maju, dan puncak. Namun, diferensiasi seperti itu terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatan sendiri. Menurut dugaan Xiao Yan, dia seharusnya saat ini berada di tingkat menengah setelah menyerap douqi di dalam tempat racun iblis. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran tingkat penatua pertama tidak mengalami peningkatan besar meskipun telah dilatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, douqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap douqi dari tempat racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, tempat racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang douqi yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong, membuka pintu, dan berjalan keluar. Saat Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga suku tikus emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa mengatakan apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan suku tikus emas saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak terduga dia bisa memenuhinya sekarang. 2 sosok bergegas saat Xiao Yan naik ke udara. Adik laki-laki Xiao Yan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia menatap Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa, saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa mengucapkan kata lain untuk mendapatkan Xiao Yan untuk tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik laki-laki Xiao Yan, suku tikus emas berutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami orang tua. Xiao Yan memberi judul kepalanya. Faksi suku tikus emas memiliki populasi besar, dan tetap up to date dengan berita di wilayah Central Plains. Secara alami adalah hal yang baik untuk berteman dengan mereka.
Keke, melihat wajahmu yang cemas, kami berdua tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar. Jingu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu tetua Jingu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan, yang bergegas keluar dari pegunungan mata surga dengan suara, "Suos." Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jingu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit plus. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir kuat di hatinya. Meskipun saat ini dia telah maju ke kelas Douzong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Iblis Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Peta yang dia beli di kota transformasi Bon saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang disebutkan Mu King Luan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah Central Plains. Itu sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa pahit setelah mengembalikan peta itu ke cincin penyimpanannya. Beruntung telah mencapai tingkat Douzong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Pavilion Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, kemungkinan pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela nafas saat menghadap langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur teredam terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara seperti hantu. Nama Pavilion Petir Angin memegang beban berat di seluruh wilayah Central Plains. Menjadi markas besar Pavilion Petir Angin, tempat ini dipenuhi dengan banyak ahli. Pertahanannya juga sangat solid. Selama bertahun-tahun sejak Pavilion Petir Angin didirikan, ia telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Pavilion Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di Central Plains. Meskipun karakter utamanya adalah 4 pavilion, setiap musim pertemuan besar 4 pavilion akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains. Meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan pengumpulan pil, menara pil, itu juga merupakan peristiwa langka. Pertemuan besar 4 pavilion ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang bisa mewakili 4 pavilion, secara alami adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing. Darah baru adalah hal yang paling penting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, keempat pavilion menaruh perhatian besar pada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka untuk merawat generasi muda, wajar jika sejumlah individu luar biasa muncul di antara mereka, Feng King Er dari Pavilion Petir Angin, Tang Ying dari Pavilion Seribu Pedang, Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning, Mu King Luan dari Pavilion Bintang Jatuh, DLL. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, Central Plains adalah tempat di mana banyak individu luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam akan tiba-tiba muncul. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari pertemuan besar 4 pavilion akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak faksi. Karakter utama dari pertemuan besar ini biasanya adalah 4 pavilion, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya.
Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk mengembang jumlahnya. Lagi pula, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan besar 4 paviliun dianggap memiliki kualitas unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan mencapai persyaratan. Lokasi di mana 4 paviliun bertemu akan diadakan biasanya diputuskan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah Paviliun Petir Angin, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan untuk menjadi Paviliun Petir Angin Timur. Paviliun Petir Angin Timur terletak di Pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara gemuruh guntur. Cuaca juga tidak dapat diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai petir mungkin muncul. Seluruh Pegunungan Petir Angin adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Faksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah ke area ini. Pegunungan Petir Angin selama periode waktu ini luar biasa hidup. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar Pegunungan Petir Angin seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah, hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah keluar semua selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah menghabiskan 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah Pegunungan Petir Angin di mana Paviliun Petir Angin Timur berada. Sepertinya aku belum terlambat. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar Pegunungan Petir Angin. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 paviliun. Aku ingin tahu apakah pertemuan besar 4 paviliun telah dimulai? Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia jatuh sebentar memikirkan sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan barang tipis transparan seperti kulit dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan Xiao Yi kepadanya ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chuyun saat itu. Tidak terduga bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Paviliun Petir Angin. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Paviliun Petir Angin tidak akan hanya berdiri diam di sampingnya. Ada banyak ahli di Paviliun Timur. Selain itu, kepala Paviliun Petir Angin tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Do Usong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke Paviliun Petir Angin adalah untuk mencari Feng Zunse. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya.
Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan petir angin. Berbagai suara dalam aliran manusia yang bising, yang Xiao Yan telah bergabung, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia menahannya dengan paksa. Sialan, ada terlalu banyak orang. Bisakah pavilion timur menampung begitu banyak orang? Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah pavilion petir angin. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempatnya memasuki kolam darah gunung pegunungan mata surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hehe, aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang meminjam kekuatan kolam darah untuk menerobos kelas Dou Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Dou Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dou Zong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di masing-masing dari 4 pertemuan besar pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini? Kuda hitam ya. Tentu saja, pemuda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala pavilion petir angin utara kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas pavilion petir angin. Apa menurutmu dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya membicarakannya. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi menggosok wajahnya. Tidak terduga bahwa dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, bukan ini yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga, aula jiwa, kemungkinan hal-hal akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk dari pegunungan di tengah kebisingan yang mengerikan. Ada murid-murid dari pavilion petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan, yang tidak ingin mengekspos identitasnya, dipaksa masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbalik ke hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Selain itu, hal yang paling menggairahkan Xiao Yan adalah bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, selalu yang terbaik adalah berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi buram yang beringsut melalui pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor yang tidak pasti. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat ke atas dari pangkalannya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap, dan samar-samar mengandung kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya ke suatu tempat di dekat pangkalannya.
Puncak Gunung Petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu luar biasa ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Kadang-kadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap douki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak mengingatkan para ahli di pavilion petir angin, Xiao Yan tentu saja tidak akan mengadopsi metode brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiao Yan maju bersama dengan kelompok itu dan akhirnya berhenti saat hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada dua jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang itu, yang datang untuk menonton pertemuan besar, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Ada hampir 100 murid lapis baja dari pavilion petir angin yang menjaga bagian depan dua jalan batu. Ekspresi tegas mereka membawa beberapa tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada dua orang tua di depan 100 murid ini. Yang satu adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras saat tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak terduga bahwa para peserta kompetisi ini disaring oleh penatua Huo Mu dari pavilion timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam pavilion petir angin. Pilihan pavilion petir angin selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya di sini hanya untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan dengan lembut berbicara saat dia mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Saya pikir semua orang menyadari aturan pavilion petir angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga kondisi ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menonton kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Penatua Huo berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Hanya memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah hal yang mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti arus manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunse. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam pavilion petir angin. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa orang muda yang merasa bahwa mereka cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan bintang 3 Do Huang, tapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan bintang 2 Do Huang. Para tetua Huo Mu bahkan tidak mengangkat mata mereka saat melawan orang-orang lemah ini. Xiao Yan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu. Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu saat penatua Huo di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa memanjat. Penatua Huo mengerutkan kening saat melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan dikencangkan saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap penatua Huo. Mata penatua Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum dengan samar berkata, "Anda tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi."
Mengapa Anda tidak mencobanya? Banyak tatapan ditembak ke Xiao Yan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu? Saya tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah penindasannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini terlalu sombong, bukan? Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiao Yan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Entahlah. Saya hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberiku semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Penatua Huo merajut alisnya dan tertawa pahit. Dia menghela nafas, kemungkinan besar hanya ilusi. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular besar yang berkelok-kelok yang mengikuti pegunungan ke puncak sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiao yang berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiao yang terkejut adalah bahwa interior pohon berwarna perak yang sangat besar ini mengandung energi petir yang padat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak keluar. Akhirnya, itu naik ke awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan kakinya saat melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikiran saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pohon-pohon perak yang memberikan kekuatan kilat, awan gelap di langit tidak akan pernah menyebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai 2 kali lipat efek dengan setengah usaha ketika berlatih metode Ki Afinitas Petir di tempat ini. Paviliun petir angin ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan derek yang jelas tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncak. 7 bangau besar berwarna? Mungkinkah Nona Feng dari paviliun petir angin yang ada di sana? Jalan gunung segera memancarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat bangau besar 7 warna. Tatapan Xiao yang juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat lagi bangau berwarna-warni itu. Sebaliknya, tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang bangau besar itu. Melihat punggung yang akrab itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau besar itu tidak berhenti karena banyak seruan dari jalan gunung. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia menyerang awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik matanya setelah bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar bersatu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Jika tidak, mustahil bagi Xiao Yan untuk tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 paviliun. Jika aku benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mereka yang dia tidak tahu adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan seorang ahli Do Uzong. Namun, mereka bertiga tidak memberi Xiao Yan perasaan berbahaya seperti itu. Hanya Feng Qing'er ini menyebabkan dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Jika tebakanku benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 paviliun ini adalah wanita ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas.
Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir dengan cara ini. Mungkin itu karena pavilion petir angin, tapi Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam padanya sejak awal. Oleh karena itu, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihatnya mendapatkan kemenangan dalam pertemuan besar ini. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti diam di jalan gunung ini lagi. Dia meningkatkan langkahnya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meski gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak saat suara seperti setan mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan beberapa ketakutan yang tersisa. Dia langsung tertegun. Yang bisa dilihatnya hanyalah lautan manusia yang tak berujung. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak aneh di sekitarnya. Karena itu, Xiao Yan tidak menarik banyak mata. Dengan bantuan pemandangan yang bagus, Xiao Yan bisa melihat secara kasar puncak gunung petir. Tempat mereka saat ini adalah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon berwarna perak besar yang saat ini berdiri di atas Xiao Yan. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid pavilion petir angin biasanya berlatih. Bagian yang paling menarik dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya setinggi 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya petir berkedip-kedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke dalam lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat para murid pavilion petir angin. Xiao Yan hanya menyapu pandangannya di sekitar tempat ini sebelum menghentikannya di depan stadion berwarna perak yang sangat besar. Ada beberapa kursi kayu perak yang ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid pavilion petir angin yang tampak tegas berdiri di depan kursi-kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukan murid biasa. Pada saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiao Yan duduk bersila di pohon perak saat melihat rapat besar belum resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu Xiao Yan sembuh tidak berlangsung lama saat suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka menyebar terpisah. Posisi di mana individu-individu yang tersebar ini diduduki sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid pavilion petir angin memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi yang ditempati sosok manusia saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Ledakan! Sebuah petir besar tiba-tiba turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang secara refleks menutup mata mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya langsung berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion petir angin utara. Ceka-ceka, pavilion petir angin memang dipenuhi oleh para ahli. Orang di tengah seharusnya Lei Zunzi yang dikabarkan, kan?
Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini memiliki tubuh besar dan tampak seolah-olah dia baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar kilat dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak hidup saat terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Fei Tian tidak berikan. Apakah dia kepala pavilion petir angin, yang disebut Lei Zunse? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghela napas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Aula Jiwa, juga seorang Douzun, Xiao Yan hanyalah gumpalan kekuatan spiritual pada saat itu. Suos! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiao Yan merasa kagum di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunse, kamu yang tercepat tiba kali ini. Lei Zunse berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang bergulir. Pedang besar itu bergetar lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di kursi mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti orang tua yang tidak mencolok, kecil. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa pria tua kecil ini adalah eksistensi yang menakutkan yang berada pada level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak terduga bahwa bahkan Jian Zunse telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir angin sebelumnya hanyalah pihak muka dari 4 pavilion. Mereka yang tiba sekarang adalah individu inti. Penampilan Jian Zunse langsung menyebabkan atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunse tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunse. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan diturunkan. Hehe, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih bernoda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar ketika Jian Zunse baru saja duduk. Segera, cahaya hitam gelap bergegas dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu tanpa basa-basi duduk. Sosok manusia, yang muncul, adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan tampilan yang agak teduh hadir di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Saat itu, orang tua saya tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunse sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju dengan Huang Quan Zunse? Jian Zunse melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin saat mendengar kata-kata ini. Sebelum dia bisa membalas, bagaimanapun, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan terkunci kuat di langit. Ada angin seperti naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunse mengangkat matanya.
Tatapannya yang keruh menatap langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata sial yang tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas, dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Feng Zunze.